wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sebagai Ketua Kabupaten MUI, Kabupaten Sejunjung, dan Bapak Al-Mukarram Mengkoto Alam sebagai Ketua MUI Kecamatan Kabupaten. Bapak Ketua MUI Kabupaten, Pak Ustadz, harapan ke depan untuk MUI Kecamatan Kabupaten gimana Pak? Tentu harapan kita bersama ke depan ulama memang benar-benar menjadi kompas di tengah-tengah umat, menjadi qudwah, menjadi ikutan, menjadi tempat bertanya, menjadi tempat mengambil contoh di tengah-tengah masyarakat kita. Karena sejatinya hidup kita mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para nabi, dan ulama menjadi pewaris mereka. Maka hari ini ketika para nabi tidak ada, maka ulama lah tempat bertanya, tempat berpulang jika menemukan masalah. Terima kasih. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Marzela Vanka, siswi MAN 2 Sejunjung. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau update dia langsung ke YouTube aja Pak. Ada tadi. Baik. Masalah di mana foto. Kamu langsung. Hah? Ada streaming kan? Streaming kan harus interaktif seperti apa? Besar, salam sama. Berapa bulan Pak? Pas 1000 ini dia. Dan waktu itu Pak, alhamdulillah misalnya setahun. Ya, setahun. Studio Phone ya.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kecamatan Kupitan, masa khidmat 2020-2025. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Acara saja pembacaan Islam oleh Bapak Taufikur Rahman, SAG MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Cirebon nomor 03-1.MUI-03-03-2022 tentang susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kupitan. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, mengukuhkan susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Kupitan masa khidmat 2020 sampai 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sepenuhnya. Ditetapkan di Muaro Sinunjung pada tanggal 25 Saban 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Maret 2022 Masehi. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sinunjung, Ketua Sukri Rahmat LCMA MH, Sekretaris Yoni Hendra MH ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sinunjung nomor 03-1.MUI-03-2022 tentang susunan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Kupitan masa khidmat 2020-2025 Masehi. Pada namanya yang terpanggil untuk maju ke depan kecuali ketua dan anggota Dewan Pertimbangan. 1. Dewan Pertimbangan. Ketua H. Dampur M. SAG. Anggota H. Armizaldi MA, Buswarman SAG. Anggota DRS Asriwandi, anggota. 2. Dewan Pimpinan Harian. Pada Dewan Pimpinan Harian dan seterusnya mohon maju ke depan. Ketua MF Datuk Mangkuto Alam SAG. Wakil Ketua 1 silakan maju. Robi Leonardi, Wakil Ketua 2. Anggota Mulyanto SAG. Anggota Busrinaldi Kotik Sultan. Anggota Fidal Antoni SPDI. Anggota Liza Ruswita SPDI. Kedua, Komisi Ukhuwah Islamiyah. Ketua Sepriandi. Anggota Muksis Bahri SOSI. Anggota Erizalde SAG. Anggota Usri Sabar. Anggota Yeni Saiful SPDI. 3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat.
Ketua M. Haskil SAG, anggota Afrizal SAG MPD, anggota Ihsan Hendra SPDI, anggota Kusna Feni SAG, anggota Mustarikah SPDI, 4 Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, Ketua HP Datuk Paduka Sati SS, anggota Khairul SPDI, anggota Dion Pramana Putra, anggota Siska Dona SPDI. 5 Komisi Hubungan Antar Umat Beragama, Ketua Afrianto SPDI MA, anggota Yudi Herika SE, anggota Juprinaldi SH, anggota Neliati SH. Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 25 Sa'ban 1423 Hijriah bertepatan dengan 28 Maret 2022 Masehi. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sijunjung, Ketua Sukri Rahmat LC MH, Sekretaris Yoni Hendra MA ditandatangani. Selanjutnya minta pada Ketua untuk menanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buya-buya, ustazah sekalian, terlepas dari para hadirin yang hadir di tengah-tengah kita, saksi teragung di antara kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon untuk diikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bay'tu ala as-sam'i wat ta'ah bil jihad fi sabilillah li i'la'i kalimatillah allati hiya al-'ulya. Dengan ini saya bersumpah bahwa satu, menjunjung tinggi dan melaksanakan ajaran Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan pedoman dasar, pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia, serta segala keputusan dan kebijakan Majelis Ulama Indonesia. Dua, mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Tiga, siap sedia sebagai pengurus MUI berkhidmat melayani umat. Dengan ini saya kukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kupitan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kupitan
25 Syafar 1444 Hijriah, 22 September 2022. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sijunjung. Ketua Umum Syukri Rahmat LCMH, Sekretaris Umum Yoni Hendra MA. Selanjutnya, penyerahan SK oleh Ketua MUI. Disilakan. Ketua MUI dipersilahkan untuk kembali ke tempat dan pengurus yang dipilih untuk kembali ke tempat. Atau yang mewakili khususnya Ketua BPN, tokoh masyarakat, Gunung Luar, dan undangan yang tinggi Kecamatan Wetan beserta pengurus. Kami di pemerintah kecamatan sekali mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dalam masa bakti. Pada seluruh personel MUI kecamatan ini, sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua dan Ketua tadi, dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan ini akan menjadi petunjuk bagi seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Wetan. Bapak-Ibu sekalian, pada kami di kecamatan tentunya memberikan apresiasi dan support pada seluruh personel yang telah dilakukan tadi atau ditentukan, dan juga kami akan berkoordinasi dengan MUI kecamatan dalam seluruh program pembangunan yang ada di kecamatan bersama Bapak Negari, Ketua BPN, dan seluruh tokoh masyarakat Cadet Pandai, Gunung Luar, maupun seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Wetan dalam melakukan nanti bagaimana kedepannya Kecamatan Wetan ini menjadi kecamatan yang terdepan di dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik itu di urusan keagamaan, urusan umat, dan urusan yang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus arahan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sijunjung kepada Bapak Haji Syukri Rahmat LCMH. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Amma ba'd. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Kabupaten Sejunjung, orang tua kita, guru kita, Bapak Haji Kabul, alhamdulillah di berbagai momen beliau akan selalu mengusahakan ketuhanan. Banyak beliau bercerita, ambo sabalah manu tibu, ambo dan tibu. Tapi semangat ambo ingin mendampingi supaya tetap berjalan berbagai agenda, terutama semangat kehormatan. Kita hormati Bapak Camat Kecamatan Kupingan, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Kapolsek hadir, alhamdulillah. Bapak Wali Nagari hadir. Kami datang dari kabupaten bersama Ketua 3 Wasekum, Ketua 3 tadi, Wakil Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sejunjung bersama Bendahara dan Sekretariat. Hari ini adalah pengukuhan yang kedua para buya dan ustazah sekalian. Tadi pagi kita sudah kukuhkan pengurus MUI Kecamatan Lubuk Taro. Pertama kita mengukuhkan MUI Kecamatan Tanjungan. Yang kedua kita kukuhkan MUI Kecamatan Kamal Baru. Ketiga kita kukuhkan MUI Lubuk Taro. Keempat kita mengukuhkan pengurus MUI Kecamatan Kupingan. Para buya dan ustazah sekalian, andailah dipertanyakan kepada kita, apakah Anda seorang ulama? Apa kira-kira yang akan menjadi jawaban buya-buya dan ustazah sekalian? Selalu kita renungkan di awal, manhumul ulama. Siapakah mereka? Ulama itu siapa? Siapakah orang-orang yang bergelar ulama itu? Sehingga kita hadir hari ini atas nama ulama dan mengisi organisasi keulamaan. Perlu menjadi renungan para buya dan ustazah sekalian. Kalau kita mengkaji perjuangan berat para ulama dalam membentengi umat, dalam menuntut ilmu, dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh sangat malu kalau kita menyematkan gelar ulama kepada diri kita. Bahkan satu institusi di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar mengatakan, kami pun terkadang malu para buya dan ustazah sekalian. Kata Syekh Al-Azhar yang hari ini ma'ruf kalimat beliau, laisal azhari man lam yahfadzul Quran. Maka bukanlah anak kandung dari Universitas Al-Azhar anak-anak yang tamat tapi tidak mampu menghafal Al-Quranul Karim. Hanya sebatas institusi pendidikan tapi mempunyai standar yang sangat tinggi. Kami tidak mengakui mereka adalah anak-anak Al-Azhar min abna'il Azhar kecuali mereka sudah hafal Al-Quran. Standar institusi pendidikan. Lalu bagaimana kira-kira para ulama definisinya para buya dan ustazah sekalian? Oleh karenanya pada sambutan dan arahan hari ini kita akan sama-sama merenung diri pribadi. Mungkin akan lebih banyak yang alim daripada saya,
banyak yang lebih berumur dan berpengalaman tentang dakwah di ranah langsek ini, tapi amanah sudah diberikan, gelar sudah disematkan. Walaupun tadi disampaikan para buyut ustazah, kita tidak akan sampai kepada derajat ulama itu. Namun realita hari ini, orang kampung, penduduk sekitar, tetangga telah memberikan gelar kehormatan itu kepada kita. Kita dipanggil ulama, kita dimuliakan oleh masyarakat dan umat, kita diustazkan. Ada wibawa keulamaan yang mereka pandang yang hadir di dalam diri kita para buyut ustazah sekalian. Oleh karenanya menjadi kewajiban bagi setiap orang yang sudah diulamakan oleh masyarakatnya untuk menjaga wibawa keulamaan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Belum kita mengkaji syarat-syarat menjadi seorang ulama, belum kita paham apa itu ulama, tapi masyarakat sudah kagum memberikan gelar kita adalah ulama di tengah-tengah mereka. Bahkan saya sangat berbangga dan sangat berterima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, tokoh-tokoh nagari, ulama Kecamatan Kupitan yang telah mendukung penuh hadirnya Majelis Ulama Kecamatan Kupitan. Mudah-mudahan menambah kekuatan dalam barisan untuk menjaga syariat-syariat Allah di Kecamatan Kupitan ini. Dengan latar belakang nagari yang berbeda, sikap dan perbuatan yang berbeda-beda, ego yang berbeda-beda, insya Allah para buya, para ustazah sekalian akan menjadi kompas di tengah-tengah masyarakat bagaimana hidup dalam aturan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat sedikit tentang ulama di dalam Al-Quran Al-Karim, potongan ayat yang selalu sering kita baca adalah innama yakhshallaha min ibadihi ulama, bahwa ulama adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutur katanya menyimpan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatannya ada rasa malu dan rasa takut kepada Allah. Sungguh sangat memalukan. Andai kata kita diulamakan di tengah-tengah kampung, diustadkan di tengah-tengah kampung, tetapi perbuatan dan sikap kemudian jauh melenceng dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada pengurus MUI Kecamatan Kupitan ingin kami sampaikan bahwa ulama adalah sebuah bendang paling tuhan tidak kunjung padam. Duduk baca kitab, tangkap merintang fatwa, kata-katanya berhakikat, pandangannya bermakrifat. Begitu orang Minang meletakkan posisi ulama di tengah-tengah keberagaman pemikiran di alam Minangkabau. Para buya dan ustazah sekalian, al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Nabi mewariskan ilmu, mewariskan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewariskan akhlak, mewariskan keteguhan, mewariskan prinsip, mewariskan kesabaran, mewariskan keberanian, mewariskan cara hidup di dunia sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua meyakini bahwa hidup ini sebentar dan sesaat. Banyak manusia yang kemudian lupa untuk apa mereka hidup. Guru kehilangan jati dirinya, pengusaha kehilangan hakikat beragamanya,
Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadirlah para ulama dengan peringatan-peringatan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka berbicara, mereka mengingatkan, mereka mesti menyelesaikan perkara-perkara yang kemudian membingungkan di tengah-tengah umat. Oleh karenanya kami sampaikan Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, jangan pernah merasa tersinggung jika ulama berbicara. Jangan pernah merasa diri direndahkan ketika datang nasihat-nasihat daripada para ulama, karena sejatinya kita hidup hanya untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tantangan yang juga tidak kalah berat. Hari ini ulama-ulama itu menjelma menjadi orang-orang yang biasa kehidupan dan kata-katanya di tengah-tengah umat, sehingga hilang panutan dan kompas kehidupan itu. Palito yang diharapkan dia tidak padam meskipun di sekitarnya sudah gelap, palito itu yang padam duluan. Para ustazah sekalian, tantangan di akhir zaman, tantangan di tengah-tengah perkembangan teknologi yang luar biasa cepat, ulama mesti mengambil peran tersendiri. Jangan malah larut dalam kelalaian. Kalau ulama larut dalam WhatsApp-nya, larut dalam Instagram-nya, dia gunakan untuk merayu, membujuk, yang kemudian mengarah kepada pertentangan dengan syariat Allah, maka sesungguhnya sudah luntur gelar keulamaan yang disematkan oleh umat kepada kita, para ustazah sekalian. Apalagi di negara yang kita cintai ini, saya selalu menyampaikan pada si busuk mobil khusus tidak pernah kehilangan orang kaya di kampungnya, tidak pernah kehilangan orang bakat di kampungnya. Kita bakat sadonya, tidak ada yang bisa memerintah, tidak ada yang bisa menyuruh. Nah, mungkin takkan kurang lebih dengan kampung baru itu menjumlah dengan penguatan. Apa yang hilang? Kita kehilangan uswah, qudwah hasanah di tengah-tengah kampung. Tidak ada orang tua yang bisa memutus, tidak ada cantik pandai yang bisa menjernihkan masalah. Kenapa? Karena terlibat dalam lingkup permasalahan itu. Hari ini para ulama hadir, kemudian tadi bersumpah akan menjalankan syariat Allah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, mesti pahit harus kita sampaikan, berkembang model pemikiran dan pandangan. Hari ini seolah-olah ulama kemudian menjadi penghalang untuk berkembangnya umat, majunya peradaban di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah ulama menjadi penghalang untuk kemajuan umat. Ulama menjadi penghalang untuk kemakmuran dan kesenangan di tengah-tengah umat. Para buya dan ustazah sekalian, hati-hatilah dalam bertindak, bersatu dan menyatulah di tengah-tengah masyarakat, karena memang kita tidak bisa beralih pandang, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali engkau, walaupun ayat ini larangan untuk orang-orang Yahudi, jangan sekali-kali engkau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Yang batil itu batil, yang hak itu hak, dengan dalih dan alasan apapun. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Maknanya wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau menjadi manusia pura-pura tidak tahu. Itu haram, itu aib bagi seorang buya, bagi seorang ustaz, bagi seorang yang dikatakan palito di tengah-tengah negara. Itu aib jika engkau lakukan. Jangan mencari dalih, karena itu akan merusak tatanan warisan yang telah diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimahullah,
Maka kami titipkan Pak Camat seolah-olah menjadi racun di tengah-tengah umat. Ketika ada ibu-ibu yang bergoyang-goyang di media sosial, MUI mengingatkan, mereka mengatakan, kemudian ditegur, mereka mengatakan karirnya hancur karena ulama. Kaum muslimin rahimahullah, seolah-olah ulama menjadi masalah di tengah-tengah kehidupan. Ingatlah ayat Al-Quran yang pun diturunkan, "Qulna bituminha jami'an fa imma ya'ti." Apa yang akan kami kerjakan? Allah katakan, nanti kalau sudah datang petunjukku, faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut pada petunjuk itu, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak lagi perlu cemas dan ketakutan menghadapi suasana kehidupan yang kemudian berganti tanpa disadari. Setelah miskin kemudian kaya, dari kaya jatuh miskin, dari sehat menjadi sakit. Memahami nasihat-nasihat itu, siapa yang memahami petunjuk-petunjuk itu, demi Allah, kaum muslimin rahimahullah, idealnya pesan-pesan ilahiyah telah dipahami oleh orang-orang yang diulamakan di tengah-tengah kampung. Idealnya kita sebagai penyuluh agama, pengarang di tengah-tengah umat, telah memahami lebih dahulu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipahami kemudian diamalkan. Yang tadi saya sampaikan di awal, tidak akan mungkin kita sampai pada derajat ulama. Ketika akan berangkat dulu ke Mesir, Bapak Ibu kaum muslimin rahimahullah, ketika berada di Padang, saya ditelepon untuk pulang ke Padang Sidusuk, lalu memberi aqua sampai ke Mesir. Dalam tawa dan senyum itu beliau katakan, kalau nanti pulang, jadilah ulama di tengah-tengah kampung. Kalau tidak akan sampai pada derajat ulama, tetaplah berada dalam barisan para ulama. Kaum muslimin rahimahullah, bahwa negeri berat memang untuk istiqamah di tengah-tengah zaman yang haram dan halal tidak lagi dipedulikan, yang salah dan benar seolah-olah sama, yang berserah mestinya menjadi tempat mengadu, malah menjadi otak pengadu domba di tengah-tengah umat. Kaum muslimin rahimahullah, maka dalam suasana yang demikian, keberadaan para ulama niscaya yang akan menjadi solusi. Meskipun datang caci maki dan fitnah, mudah-mudahan itu menjadi tambahan amal, tambahan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikrar yang tadi kita bacakan tidak sampai 5 menit para buya dan ustazah sekalian, tapi pertanggungjawabannya akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah gunanya jabatan, seragam dan kekuasaan jikalau itu semua mengantarkan kepada kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke depan mudah-mudahan kehadiran Majelis Ulama Indonesia di Kecamatan Kubitan mampu menyatu dan bersatu padu di tengah-tengah umat. Mereka mesti mementingkan kepentingan Majelis Ulama daripada kepentingan pribadi. Ulama mesti menyatu menjadi berkat di tengah-tengah umat. Mereka mesti nyatu dan ikut memadamkan api-api permusuhan, pertikaian, dendam di tengah-tengah umat. Menjadi suluh, menjadi penerang kata-katanya yang kemudian akan menjadi pegangan di tengah-tengah umat. Negara kita adalah lumpuhnya para ulama, kata orang-orang dulu kaum muslimin rahimahullah. Ketika kita sampai di beberapa daerah di kabupaten ini, mereka selalu menyampaikan, bagi kami ya, ulama itu daripada Sidusuk, ulama itu dari kecamatan Kubitan. Buya-buya dan ustazah sekalian, yang terlalu bangga ketika kita diustazkan sementara ilmu tidak bertambah, yang terlalu bangga ketika kita diulamakan sementara kepandaian tidak bertambah, tidak mengenal usul fikih, tidak mengenal fikih, tidak mengenal bahasa Arab, hanya untuk menentukan ketika ada yang meninggal pakai huma, pakai huma, pakai ho,
tidak sampai keilmuan ke sana, maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita tidak berjalan kecuali dengan tuntunan syariat Allah. Kita tidak mengambil keputusan kecuali dengan tuntunan syariat dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, sunnah-sunnah, ijtihad para ulama, qiyas. Kaum muslimin rahimahullah, jangan menjadi pribadi yang hanya tahu sendiri dan benar sendiri, tidak mau menerima keberagaman yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mesti alim, karena ulama itu adalah tempat berkumpulnya ilmu. Walaupun kaum muslimin rahimahullah, ulama mempunyai takhassusat dan bidang masing-masing. Ada yang ahlinya di bidang membaca Al-Quran, ada yang ahlinya di bidang fikih, ada yang ahli di bidang usul fiqh, ada yang ahlinya di bidang akidah. Namun secara umum keilmuan mereka mengantarkan mereka pada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut menjadi suami akan menjadi suami yang berkhianat kepada istrinya, menjadi ayah, menjadi orang tua yang berkhianat kepada anak-anaknya, menjadi nenek mama, dia takut menjadi nenek mama yang akan berkhianat kepada kebenakannya, menjadi pemimpin, dia takut menjadi pemimpin yang akan berkhianat kepada rakyatnya. Kaum muslimin rahimahullah, jagalah ulama di tengah-tengah umat. Ulama tidak bisa didentik dengan peci yang dia pakai, tidak bisa kita lihat dari sorban yang sedang dia sandang, tidak bisa dilihat dari seragam yang sedang dia pakai, tidak bisa dilihat dari koko yang sedang dia kenakan. Ulama tutur kata perbuatannya melambangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah warisan yang mesti kita jaga dan kita sampaikan ke tengah-tengah umat. Kaum muslimin rahimahullah, kepada para aparat penegak hukum, pada pemerintah, mudah-mudahan tidak sampai pada cara pandang bahwa ulama di antara penyebar, di antara penghalang kemajuan peradaban di tengah-tengah umat. Kami harus menyampaikan yang pahit itu mesti disampaikan pahit, yang manis itu mesti disampaikan manis, yang hak itu mesti disampaikan hak, yang batil itu mesti dikatakan batil. Kalaupun ada hal yang haram dan dilarang, Buya, ini mesti kita pilih, Buya. Kami tahu ini bertentangan dengan syariat Allah, kami tahu ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi jalan ini mesti kami pilih, Buya. Apakah ulama tidak ada pembahasan akan menghalalkan sesuatu yang haram? Ada waktu, ada posisi, ada keadaan para ulama pun meski memilih yang haram daripada yang halal. Bapak Ibu yang mulia, sampaikan kepada para ulama. Kondisi itulah yang dalam kajian fikih usul fikih disebut dengan kondisi ad-darurah, darurat. Mesti kita pilih, tapi duduk bersama. Tapi selagi masih ada pilihan lain, yang haram bagaimanapun caranya tidak akan pernah bisa menjadi halal. Yang halal membawa izzah, menyandang khidmah, membawa izzah wibawa keulamaan, dan menyandang khidmat keumatan. Jangan engkau hidup lelah pengorbananmu untuk agama Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang yang berjalan di jalan Allah terkhusus untuk pengurus Majelis Ulama Indonesia ke depan, membuat rangkaian kegiatan, ada divisi dakwah, komisi dakwah, fatwa, ukhuwah Islamiyah. Jadikan agama kita sebagai landasan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Landasan bergerak, landasan berbuat, landasan kebijakan adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pahit, dia akan berakhir rahmat. Bapak Ibu yang mulia, agama meskipun pahit, dia akan berakhir rahmat. Kenikmatan dunia meskipun manis, syahwat, tapi akan berakhir laknat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Acara demi acara telah dimulai. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Sebagai Ketua Kabupaten MUI Kabupaten Sijunjung dan Bapak Al-Mukarram Mengkoto Alam sebagai Ketua MUI Kecamatan Kupetan. Bapak Ketua MUI Kabupaten, Pak Ustadz, harapan ke depan untuk MUI Kecamatan Kupetan gimana Pak? Tentu harapan kita bersama ke depan ulama memang benar-benar menjadi kompas di tengah-tengah umat, menjadi kudwah, menjadi ikutan, menjadi tempat bertanya, menjadi tempat mengambil contoh di tengah-tengah masyarakat Kupetan. Karena sejatinya hidup kita mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para nabi dan ulama menjadi pewaris mereka. Maka hari ini ketika para nabi tidak ada, maka ulama lah tempat bertanya, tempat berpulang jika menemukan masalah. Terima kasih Ustadz. Terbaru Bapak Mengkoto Alam. Selamat Pak dilantiknya dan dikukuhannya para pengurus MUI Kecamatan Kupetan. Program yang terdekat yang paling tepat dan cepat apa yang bisa dilakukan oleh MUI Kecamatan Pak? Bagaimana kita melakukan konsolidasi kepengurusan MUI Kecamatan Kupetan yang telah sebentar ini ditentukan. Ya. Karena ini barangkali secara lengkap hampir 90% kepengurusan MUI yang terpilih yang sudah hampir hadir semuanya. Ya. Tapi belum pernah melakukan konsolidasi secara lengkap. Itu dulu yang kita lakukan. Kita akan menyusun visi dan misi bagaimana ke depan kita untuk apa yang disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten dan di dalam menyambut apa yang diinginkan bersama. Terima kasih Ustadz.